Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Astri Amanda dengan NIM 2010301052 kelas 1A4. Di sini saya akan menjelaskan tentang vertebrata dan pelvic vertebrata atau yang biasa disebut dengan tulang belakang. Jadi ini adalah bagian-bagian tulang vertebrata. Yang di atas ini di bagian leher dinamakan dengan cervical, jumlahnya ada 7. Yang di bagian bawah leher ini sampai di punggung di bagian bawah dinamakan dengan thoracal, jumlahnya ada 12. Bagian bawah punggung atau lumbal jumlahnya ada 5. Di bawahnya lagi dinamakan dengan sacrum. Yang paling bawah ini adalah tulang ekor yang dinamakan dengan quadratus. Vertebrata sendiri tugasnya untuk melindungi medula spinalis atau sumsum tulang belakang vertebrata yang berjumlah 33 tulang. 24 tulang saling bersendi membentuk kolumna vertebralis secara fleksibel. 7 buah vertebrata cervical, 12 buah vertebrata thoracal, 5 buah vertebrata lumbal, 1 buah atau penyatuan 5 buah as-sacral, 1 buah atau penyatuan 3 sampai 5 buah as-coccyx. Jadi ini adalah struktur vertebrata yang dibentuk oleh korpus sebagai penerima beban, arcus atau ring bulat sebagai pelindung spinal cord, processus spinosus dan processus transversus digunakan sebagai sepasang komponen mekanik. Berikut susunan vertebrata secara umum, yaitu 1. Korpus yang disebut dengan badan vertebrata, kedua forum-forum vertebralis yang disebut dengan lubang, ketiga processus spinosus atau tonjolan yang ada di tulang belakang, yang keempat processus transversus atau tonjolan yang ada di samping kanan dan samping kiri. Ligamen penguat kolumna vertebrata. Ligamen bertugas untuk menguatkan atau melekatkan antar tulang. Yang pertama, ligamen longitudinal anterior terdapat pada bagian depan. Yang kedua, ligamen longitudinal posterior terdapat pada bagian belakang korpus. Yang ketiga, ligamen plafon terletak pada bagian dalam arcus dan menutup samping dan belakang. Yang keempat, ligamen interspesus untuk menghubungkan tiap processus spinosus atas dan bawah. Yang kelima, ligamen supraspinous mulai dari cranium 7 hingga sacrum yang terletak di belakang ligamen ciliter transversus. Yang keenam, ligamen inter transversum menghubungkan tiap processus transversus. Otot vertebrata yang pertama yaitu otot bagian yang terdiri dari bagian perut, dan bagian perut itu sangat banyak sekali seperti rectus abdominis, transversus abdominis, obliquus internus, dan opticus externus. Yang kedua, bagian belakang, deep dan superficial. Deep sangat susah untuk dipalpasi bidang gerak. Yang pertama, bidang sakital yang membelah tubuh kanan dan kiri. Yang kedua, bidang frontal yang membelah tubuh belakang dan depan. Yang ketiga, bidang transversal yang membelah tubuh atas dan bawah. Ada di vertebrata. Yang pertama, membungkuk ke depan yang disebut dengan fleksi. Yang kedua, membungkuk ke belakang disebut dengan ekstensi. Yang ketiga, membungkuk ke samping lateral fleksi pada bagian frontal. Yang keempat, rotasi atau memutar pada bagian transversal. Gangguan pada vertebrata. Yang pertama, kifosis yaitu terlalu membungkuk. Yang kedua, lordosis yaitu terlalu tegak. Dan ketiga, skoliosis yaitu tulang belakang ke arah lateral diikuti dengan rotasi. Diskus intervertebralis adalah bantalan sendi di antara dua korpus vertebrata. Yang pertama, nucleus pulposus yaitu bagian dalam seperti jeli. Yang kedua, annulus fibrosus bagian luar yang berlapis-lapis.
Fungsi diskus intervertebralis yaitu untuk menerima beban. Fungsinya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fungsi nukleus untuk memungkinkan gerak luas dan sebagai shock absorber. Yang kedua, fungsi dan stabilitas pasif. Ketika tubuh mengangkat beban yang berat, kemudian vertebral akan menekankan satu dan diskus juga akan ikut tertekan. Yang menerima beban di situ adalah diskus. Jadi diskus menerima beban terlalu keras, maka diskus akan mengalami pelvis atau panggul yang terdiri dari tulang iliacus atau lium. Itu adalah tempat bertemunya sacrum sacroiliaca joint dengan lilium. Yang kedua, crista iliaca itu dapat dipanggul tulang yang bisa kita raba depan hingga belakang. Yang ketiga, anterior superior iliac spine atau bahasa Indonesianya yaitu panggul sebelah. Jika kita raba ada tonjolan, itu yang dinamakan dengan sias. Yang keempat, anterior inferior iliac spine atau dalam bahasa Indonesia syai itu di pangkal paha. Yang kelima, public symphysis atau di dekat kemaluan 5 tadi adalah bagian yang dapat kita palpasi.